Seorang nenek-nenek tua ini dendam kepada seorang gadis. Nenek itu memberi kutukan kepada gadis itu dengan melalui kancing bajunya. Hidup gadis itu berubah menjadi mimpi buruk. Ia diserang oleh beberapa roh jahat. Bagaimana kisah kelanjutan gadis itu? Tonton terus video ini. Kristen Brown, diperankan oleh Alison Lohman, adalah seorang kasir bank yang bekerja di bagian simpan pinjam. Ia sangat ingin menempati posisi kosong untuk asisten manajer di kantornya. Sayangnya ia tidak sendirian. Ada seorang rekannya yang juga mengincar posisi yang sama. Dan bos Kristen lebih condong kepada saingannya. Itu karena dia dianggap lebih bisa mengambil keputusan sulit dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. Dan Kristen juga ingin membuktikan bahwa dia juga bisa bersikap tegas, yang dalam hal ini berarti tega untuk menolak permohonan pinjaman dari nasabah. Mr. Jacks? As soon as I decide, okay? Seorang nenek tua berpenampilan aneh dan kumuh bernama Nyonya Sylvia Ganus, diperankan oleh Lorna River datang ke mejanya. Dia memohon agar diberi kemudahan untuk memperpanjang pinjamannya, karena pihak bank sudah akan menyita rumah tempat tinggalnya hari itu juga, kalau dia tidak bisa melunasi pinjamannya. Sebenarnya Kristen bisa mengabulkan permohonannya itu, tapi demi menunjukkan kemampuannya untuk bertindak tegas, ia menolak permohonan wanita tua berbaju kumal itu. Tapi wanita tua itu tidak menyerah. Dia bahkan sampai berlutut dan menciumi rok Kristen agar ia diberi kesempatan. Karena ketakutan, Kristen berteriak memanggil satpam dan mendorong wanita tua itu agar menjauh. Nyonya Ganus menjadi sangat tersinggung. Dia menganggap Kristen sudah mempermalukan dirinya, padahal dia memang sengaja berlutut untuk memohon belas kasihan darinya. Dia kemudian menyerang Kristen sampai satpam harus menyeretnya keluar. Kristen bingung dan ketakutan karena peristiwa yang baru saja terjadi. Mrs. Ganesh. Tapi hal itu terbayar karena ternyata manajernya kagum dengan apa yang diperbuatnya tadi. Dan dia pun dinyatakan sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi asisten manajer. Untuk itu dia diserahi tugas penting yang harus dikerjakannya di rumah agar bisa dipresentasikan bosnya keesokan hari. That assistant manager's position goes, you're at the top of the list. Ketika berjalan di areal parkir, dia melihat mobil. Nyonya Ganus parkir tepat di depan mobilnya. Dia masih agak trauma dengan peristiwa penyerangan yang dialaminya tadi pagi. Ia pun buru-buru masuk ke dalam mobil. Karena tiba-tiba saja bertiup angin kencang yang entah dari mana asalnya di parkiran yang terletak di basement itu. Kemudian dia melihat sebuah sapu tangan melayang keluar dari mobil. Nyonya Ganus, dia mengenali sapu tangan itu karena perempuan tua itu selalu menggunakannya untuk mengelap dahak yang keluar dari mulutnya ketika dia batuk. Sapu tangan itu melayang sendiri mengitari mobilnya. Ketika pandangannya mengikuti sapu tangan itu melayang ke belakang mobilnya, tiba-tiba ia melihat Nyonya Ganus yang berwajah seram. Itu sudah duduk di kursi belakang mobilnya. Nyonya Ganus mengatakan bahwa Kristen telah membuatnya malu. Lalu tangannya terulur untuk mencakik leher Kristen. Ia melawan sekuat tenaga dan berhasil menendang Nyonya Ganus keluar dari mobilnya. Tapi perempuan tua itu sangat kuat. Dia berhasil masuk dan menyeret Kristen keluar. Kemudian dia menarik kansin di lengan jaket Kristen dan membacakan kutukan kuno sambil berkata lamian. Kemudian Kristen tak sadarkan diri. Kekasihnya Clayton
diperankan oleh Justin Long, menjemputnya dan mengantarnya pulang. Tapi sejak saat itu hidupnya tidak pernah tenang. Dia sering melihat bayangan-bayangan di sekitar rumahnya. Makin lama bayangan itu semakin kuat. Karena bayangan-bayangan itu juga bisa menyiksanya, melemparnya, dan membuatnya terluka. Kristen lalu mendatangi Ranjas, diperankan oleh Dilo Prau, yang seorang penasihat spiritual dari Diala. Kristen mengetahui tentang kutukan Lamia yang diberikan Nyonya Ganus kepadanya lewat kancing bajunya yang sudah diberi kutukan. Ram menyarankan agar Kristen mengunjungi Nyonya Ganus dan meminta maaf kepadanya, karena hanya dialah yang bisa menghentikan kutukan itu. Kutukan Lamia ini berlangsung selama 3 hari, dimulai dari kunjungan berbagai roh dari neraka, diikuti dengan berbagai serangan, dan pada hari yang ketiga, korban yang terkena kutukan Lamia ini akan ditarik dan dibawa ke neraka, karena dia dianggap sudah menjadi milik Lamia sepenuhnya. Jadi Kristen harus segera bertindak. Karena hari itu adalah hari kedua, ia lalu mendatangi rumah Nyonya Ganus dengan niat untuk meminta maaf dan menyampaikan bahwa permohonan perpanjangan pinjamannya dikabulkan Ban. Tapi dia terlambat karena Nyonya Ganus sudah meninggal. Di tempat itu pun ia melihat berbagai keanehan, karena tiba-tiba saja mata jenazah perempuan tua itu terbuka dan melotot marah kepadanya. Karena jalan untuk meminta maaf sudah tertutup, Ram menyarankan agar Kristen mengikuti ritual pembebasan dengan mengorbankan nyawa hewan. Awalnya ia menolak karena tidak tega, tapi setelah roh-roh jahat itu datang dan melemparkannya hingga terluka, ia pun akhirnya memotong kucingnya sebagai ritual pembebasan, seperti yang disarankan Ram. Tapi tetap saja, serangan-serangan roh itu tidak berhenti. Ram akhirnya menyarankan agar Kristen menemui Saun Sandina, diperankan oleh Adriana Baraza, seorang guru spiritual yang lebih hebat. Saun rupanya sudah pernah melihat kutukan ini sebelumnya. 40 tahun yang lalu, seorang anak dibawa orang tuanya ke rumah Saun karena dianggap sedang diganggu oleh roh-roh jahat. Tetapi ia tidak berhasil mengusir roh jahat itu, karena anak itu tetap dibawa juga dengan cara ditarik dari celah-celah lantai yang terbuka. Di celah itu tampaklah kobaran api neraka. Setelah anak itu berhasil masuk, lantai rumahnya kembali rapat, seperti tidak pernah rusak sebelumnya. Saun sudah berusaha mencari cara untuk mengalahkan kutukan ini, tetapi baru Kristen lah yang datang kepadanya dengan keluhan yang sama. Setelah 40 tahun berlalu, dan ia merasa yakin kalau ia bisa mengatasi roh jahat ini. Mereka kemudian duduk di sebuah meja bulat, di sebuah ruangan yang luas, tempat anak kecil itu dulu ditarik ke neraka. Di sampingnya ditambatkan seekor kambing. Prosesnya cukup sederhana. Mereka akan memanggil roh Lamia agar merasuki tubuh Saun. Dan ketika roh itu sudah datang, Kristen harus mencari cara agar bisa meletakkan tangan Saun yang sedang dirasuki roh itu ke kepala kambing. Dengan demikian, roh itu akan berpindah ke kambing. Kalau roh itu sudah keluar dari tubuhnya, barulah Saun bisa mengusirnya. Dan kalau ada masalah yang di luar dugaan, Saun sudah mempersiapkan seorang pelayannya. Dengan sebilah parang, dia disuruh untuk memotong leher kambing itu hingga tewas. Dengan demikian, roh Lamia juga akan lenyap. Tapi ketika proses itu berlangsung, terjadi kesalahan kecil. Kristen memang berhasil meletakkan tangan Saun yang sedang kerasukan ke kepala kambing, sehingga roh Lamia pindah. Tapi pelayan Saun gagal memenggal kepala kambing itu. Tebasan parangnya malang nyasar ke rantai yang mengikat kambing itu. Akibatnya kambing itu terlepas, dan arwahnya pindah ke tubuh si pelayan. Lamia itu sudah akan memangsa Kristen ketika akhirnya Saun tersadar dan langsung mengusir roh Lamia. Tapi karena besarnya tenaga yang harus dikeluarkannya, Saun pun tewas.
Akhirnya, Ram memberitahukan jalan keluar terakhir kepada Christine bahwa kalau ia tidak bisa memusnahkan kutukan itu, dia bisa berusaha mengalihkannya kepada orang lain. Itu adalah jalan terakhir, karena ia harus memilih siapa korban yang paling tepat untuk menerima kutukan itu. Lalu Christine pergi ke kafe untuk mencoba memindahkan kutukan Lamia itu ke orang lain, berniat untuk memilih secara acak dari kumpulan orang-orang yang tidak dikenalnya di sana, tapi tetap saja dia tidak bisa memilih karena terlalu kasihan. Tiba-tiba ia mendapat ide bahwa mungkin saja kutukan itu bisa dikembalikan kepada Nyonya Ganus yang sudah meninggal. Ram mengatakan kalau hal itu mungkin saja, asalkan Christine melakukannya dengan cara yang benar, yaitu dia harus memberikan kancing yang sudah dikutuk ke tangan jenazah Nyonya Ganus. Baru kutukan Lamia itu berpindah kepadanya. Christine kemudian mendatangi dan membongkar kuburan Nyonya Ganus. Di adegan ini, sudah bisa dibayangkan kalau adegan-adegan konyol khas film horor pasti jadi bumbunya. Tapi Christine berhasil menjajalkan amplop berisi kancing itu ke mulut mayat Nyonya Ganus. I'm giving it back to you! I, Christine Brown! Choke on it, bitch! Dia kembali dengan hati puas, karena kutukan Lamia itu telah pergi darinya. Tapi ada kejutan di akhir film. Karena ternyata, amplop berisi kancing yang dijejalkannya di mulut Nyonya Ganus adalah amplop yang salah. Clayton yang sedang menunggunya di stasiun kereta api memberikan kembali amplop itu kepadanya. Karena ia menemukannya di kursi mobilnya, Christine yang terkejut dan sangat ketakutan tanpa sadar berjalan mundur dan jatuh ke jalur rel kereta api. Dan tiba-tiba saja rel kereta api itu terkuak dan nampaklah tangan-tangan yang berjulur menarik tubuh Christine. Di belahan rel itu tampak api neraka yang membara. Kristen pun tersedot masuk ke dalamnya. Setelah itu, rel kereta api kembali merapat dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Clayton yang melihat itu tidak bisa berkata-kata dan ketakutan. Dan film pun berakhir. Oh my god! Nah, itulah sedikit rekap alur cerita dalam film yang berjudul Drag Me to Hell. Klik subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu terupdate video-video terbaru. Saya Andrian pamit. Sampai jumpa di video-video lainnya.